Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Ali Fatur Rahman dengan NIM 20220416. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemrograman soket dalam memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem terdistribusi yang diampu oleh dosen Ibu Rahmi Darnis Eskom Mkom. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, berikutnya adalah konsep dasar, yang ketiganya adalah cara kerja dari soket programming itu sendiri, dan empatnya itu adalah jenis-jenis dari soket programming. Yang kelima adalah saya akan membahas mengenai keamanan dari soket programming. Lalu nomor 6, saya akan sedikit mengulas mengenai tren terkini dari soket programming yang dinamakan adalah asynchronous socket programming. Lalu yang berikutnya saya akan mengimplementasi sederhana dari soket programming ini di dalam bahasa pemrograman Java. Lalu dalam yang terakhir yaitu adalah tren dan masa depan dari soket programming itu sendiri. Oke, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini kita dapat definisikan soket programming adalah teknik pemrograman yang memungkinkan komunikasi antara dua atau lebih komputer melalui jaringan, baik itu melalui jaringan lokal maupun jaringan luas atau yang kita bisa sebut WAN, menggunakan konsep soket. Di sini definisi ini saya ambil dari buku Computer Networking yang di judulnya itu adalah Computer Networking Principles, Protocol and Practice yang dituliskan oleh Olivier Bonaventure. Dan di sini ada ilustrasinya dari soket programming itu sendiri, server port yang mengkoneksikan dengan client port. Lalu di sini ada tujuannya. Untuk tujuan dari soket programming itu sendiri, pertama-tama di sini ada yang pertama adalah komunikasi antar proses yang memungkinkan, atau kita bisa disebut memungkinkan komunikasi antar proses baik di dalam satu perangkat atau antar perangkat atau dua atau lebih antar perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Lalu yang keduanya tujuannya itu adalah fleksibilitas dan scalability-nya. Soket programming ini dinilai memberikan fleksibilitas dalam mendesain aplikasi yang dapat berkembang seiring waktu. Dan selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah integrasi sistem dan aplikasi, yaitu soket programming ini memungkinkan integrasi sistem dan aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi, seperti memanfaatkan API. Lalu di sini yang keempat adalah pemrosesan asinkron, di mana soket programming ini mendukung pemrosesan asinkron. Aplikasi dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu feedback dari operasi jaringan. Lalu yang kelima adalah keamanan dari komunikasi. Soket programming juga dapat digunakan untuk mengimplementasikan lapisan keamanan tambahan seperti SSL atau TLS yang seperti tren sekarang untuk perlindungan aplikasi untuk melindungi data yang dikirimkan oleh jaringan. Lalu yang terakhir adalah pengembangan aplikasi jaringan. Soket programming ini juga dapat memberikan dasar untuk pengembangan aplikasi jaringan yang dapat berkomunikasi melalui jaringan komputer seperti game online, email client, dan lain-lain. Berikutnya di sini saya akan masuk ke yang bab kedua adalah konsep dasar soket. Pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian soket. Apa sih soket itu? Soket itu kita dapat definisikan merupakan titik akhir untuk mengirim atau menerima data melintasi jaringan komputer. Secara umum, soket ini menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi atau yang kita bisa sebut API, aplikasi programming interface, yang memungkinkan pengembang atau developer menentukan titik akhir lokal dan remote dari komunikasi serta protokol transportasi yang digunakan seperti TCP atau UDP. Dan di sini ada soket itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adalah stream socket dan datagram socket. Pertama-tama saya akan bahas dulu mengenai stream socket. Stream socket ini adalah tipe soket yang menyediakan koneksi yang bersifat aliran atau streaming, yang disebut sesuai dengan namanya gitu. Protokol yang umum digunakan untuk stream socket adalah TCP. Nah, untuk TCP itu sendiri nanti akan saya bahas di belakangan. Contoh dari penggunaan stream socket itu adalah video atau audio streaming seperti YouTube, Spotify, dan lain-lain kalau di dalam kehidupan nyata aplikasinya. Lalu di yang selanjutnya saya akan bahas datagram socket. Datagram socket ini tipe socket yang menggunakan UDP atau kita bisa sebut User Datagram Protocol untuk mengirimkan data dalam bentuk paket datagram terpisah. Untuk mengenai UDP ini sendiri nanti akan saya bahas bagiannya sendiri.
di belakangan. Contoh penggunaan dari data game socket ini adalah game online. Lalu kita akan masuk cara kerja dari socket programming. Menarik nih, cara kerja dari socket programming ini terbagi apa ya? Jadi 5 langkah. Yang pertama itu inisiasi socket, binding, listening untuk server, lalu koneksi untuk klien, dan yang terakhir adalah pengiriman dan penerimaan data. Untuk pertama-tama kita akan bahas dulu inisiasi socket. Di inisiasi socket ini dalam fase ini tuh aplikasi memutuskan tipe socket yang akan digunakan seperti TCP ataupun UDP dan menginisiasi socket untuk digunakan dalam komunikasi. Lalu binding ini melibatkan penyambungan soket ke alamat dan port tertentu. Proses ini penting untuk menentukan di mana soket akan mendengarkan atau berkomunikasi. Dan yang selanjutnya untuk server ini cara kerjanya itu adalah listening atau mendengarkan, yaitu itu analoginya, yang mana untuk definisinya adalah jika soket dihubungkan ke server akan memasuki mode listening, menunggu koneksi dari klien, itu menunggu lah, ibaratnya server nyala, lalu dia akan menunggu klien yang akan masuk. Pada saat ini soket server dapat menerima banyak koneksi dari klien yang berbeda, baik itu satu ataupun lebih. Dan di sini yang keempat adalah koneksi untuk klien. Nah, klien ini membuat soket dan mencoba untuk menghubungkan ke server yang menggunakan alamat dan port yang telah ditentukan. Jika berhasil, koneksi antara klien dan server itu akan terbentuk. Dan yang terakhir adalah pengiriman dan penerimaan data. Dan setelah koneksi terbentuk ini, aplikasi dapat mengirimkan dan menerima data melalui soket. Untuk TCP, data dikirimkan secara terurut dan dijamin untuk diterima, dan pada UDP, data ini dikirimkan dalam paket terpisah tanpa jaminan pengiriman. Dan selanjutnya, di sini saya akan bahas jenis-jenis soket programming. Nah, jenis-jenis soket programming ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang tadi saya protokolnya itu adalah TCP dan UDP. Dan untuk pertama-tama saya akan bahas dulu TCP. Definisi dari TCP itu di sini adalah, atau kita bisa kepanjangannya itu adalah Transmisi Control Protocol, adalah protokol transport yang menyediakan koneksi terkait dan andal untuk pertukaran data antar aplikasi melalui jaringan. TCP ini masuk ke dalam keluarga protokol internet TCP/IP, dan contoh penggunaannya adalah transfer file, email, web browsing, atau aplikasi yang memerlukan pengiriman data yang terjamin dan urutannya itu yang harus sistematis atau benar gitu. Di sini karakteristiknya itu ada 3 ya untuk TCP. Yang pertama adalah connection oriented, atau kita bisa sebut koneksi terkait. Yang kedua adalah pengiriman data, dan lalu di sini handshake dan penanganan kesalahan. Di sini yang pertama karakteristik dari TCP itu adalah connection oriented, yaitu membangun koneksi sebelum pertukaran data untuk memastikan keandalan, lalu menjamin pengiriman data dalam urutan yang sistematis atau benar. Yang kedua, pengiriman datanya ini sifat dari karakteristik dari TCP itu dikirimnya sebagai aliran kontinu tanpa batasan paket. Lalu yang keduanya adalah memastikan pengiriman dan penerimaan data yang sangat akurat. Dan yang terakhir, handshake dan penanganan kesalahan itu karakteristiknya itu melibatkan proses handshake untuk membuka dan menutup koneksi, serta menangani kesalahan dan ketidaksesuaian dengan pengiriman data. Selanjutnya kita akan masuk ke UDP, atau kita bisa sebut User Datagram Protocol. Dan definisi dari UDP itu sendiri adalah protokol transport yang menyediakan layanan tanpa koneksi dan tidak dapat diandalkan untuk pertukaran data antar aplikasi melalui jaringan. Seperti TCP, UDP juga masuk ke keluarga protokol internet atau TCP/IP. Contoh penggunaannya adalah video game online, streaming audio yang memerlukan respon cepat dan efisiensi dalam pengiriman data. Dan di sini juga ada karakteristik dari UDP itu sendiri. Di sini ada 2, itu yang tadi, yang jika TCP tadi adalah koneksinya koneksi oriented, tapi kalau di sini tuh UDP itu connectionless, atau bisa kita sebut tanpa koneksi, yaitu tidak memerlukan pembukaan atau penutupan koneksi sebelum atau setelah pengiriman data. Dan setiap paket ini dianggap terpisah dan mandiri. Lalu untuk pengiriman itu tanpa jaminan, tidak seperti TCP. Di sini tidak ada jaminan pengiriman atau tidak ada jaminan pengiriman dalam urutan yang benar, sistematis, dan tidak ada proses handshake atau perawatan kesalahan yang rumit untuk UDP ini sendiri.
Nah, di sini untuk lebih jelasnya di sini ada perbedaannya dari karakteristik jenis koneksinya. TCP itu connection oriented, datagram ini connectionless, dan pengiriman datanya aliran kontinu. Di sini datagram terpisah atau berurutan ini untuk TCP. Kalau ini UDP ini terpisah. Keandalannya untuk TCP ini tinggi karena jaminan pengiriman dan urutannya. Namun untuk di sini UDP ini rendah tanpa jaminan pengiriman atau tidak sistematis, dan latensinya untuk TCP ini lebih tinggi karena memerlukan proses koneksi, namun untuk UDP ini rendah karena tanpa proses koneksi. Dan contoh penggunaannya di sini bisa kita lihat untuk TCP stream video, transfer file, lalu untuk UDP ini video game online serta aplikasi real time seperti chat. Oke, kita langsung masuk ke yang bagian selanjutnya adalah tentang keamanan soket programming. Nah, di sini tuh keamanan soket programming itu sangat banyak untuk resiko keamanannya. Di sini saya tampilkan hanya beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama itu kita bisa sebut untuk resiko keamanannya adalah man in the middle attack. Atau kita bisa definisikan penyerang dapat memantau dan memanipulasi komunikasi antara dua entitas atau lebih. Dan yang kedua, kita sudah familiar mungkin untuk serangan DOS, di mana serangan DOS ini definisinya adalah analoginya itu penyerang mencoba membuat layanan tidak tersedia dengan membanjiri sumber daya server yang tidak karuan, atau permintaan servernya itu secara dia spam gitu, membanjiri sumber daya servernya di spam. Dan yang ketiga, paket sniffing, di mana paket sniffing ini penyerang dapat mencuri data yang dikirim melalui jaringan dengan memonitor paket data, men-tracking dalam jaringan. Lalu di sini ada data tampering yang terakhir, di mana risiko bahwa data yang dikirim dapat diubah oleh penyerang tanpa sepengetahuan pengirim atau penerima. Nah, misal kita mengirim chat ke orang, jika kita kliknya ketika P, nah untuk ini data tampering ini bisa diubah. Misalnya kita ngirim P, yang diterimanya adalah R tanpa sepengetahuan pengirim atau penerima. Di sini untuk langkah-langkah mencegah risiko keamanan itu sendiri dari soket programming itu, pertama kita perlu enkripsi data. Tidak aneh untuk semua programming sekarang atau aplikasi, atau kita bisa sebut sistem informasi, segalanya dalam berhubungan dengan IT itu kita perlu enkripsi data untuk melindungi data-data yang 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 fatal gitu, yang bersifat privasi. Dimana di sini enkripsi datanya itu sesuai standar sekarang itu adalah memakai protokol enkripsi seperti SSL atau TLS untuk melindungi kerahasiaan data dan mencegah pencurian informasi. Lalu yang kedua, pastinya juga kita perlu validasi input, di mana validasi input itu sangat penting pada kedua sisi untuk mencegah serangan injection, atau kita bisa sebut di dunia cyber security itu adalah SQL injection. Dan yang ketiga adalah tentu saja autentikasi, di mana mengimplementasikan autentikasi untuk memastikan bahwa kedua pihak yang berkomunikasi adalah entitas yang sah. Dan jangan lupa juga kita perlu memasang firewall serta ACL, atau kita bisa sebut access control list, di mana penggunaan ini dapat mengontrol akses ke soket, membatasi akses hanya pada pihak yang diizinkan. Lalu yang terakhir adalah penggunaan protokol keamanan seperti SSH untuk mengamankan koneksi dan data yang dikirimkan. Dan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan soket programming yang tren terkini, yaitu disebut asynchronous socket programming. Ini menarik karena di sini asynchronous socket programming ini adalah pendekatan dalam socket programming di mana operasi jaringan ini dapat dilakukan secara asinkron, jauhan ya, tidak secara langsung, tanpa harus kita menunggu penyelesaian setiap operasi sebelum melanjutkan eksekusi program. Dalam hal ini memberikan keuntungan seperti responsivitas real time dalam pertukaran pesan, seperti di aplikasi chat atau lainnya. Dan di sini keuntungan dari asynchronous programming ini adalah penanganan banyak koneksi, yang dimana non-blocking input-output memungkinkan penanganan banyak koneksi tanpa memblokir eksekusi program, serta efisiensinya sangat tinggi karena meningkatkan efisiensi itu
sangat penting untuk segala hal. Efisiensi disertai efektivitas. Lalu di sini yang kedua adalah responsivitas aplikasi, di mana di sini dapat mengoperasikan operasi paralel, membuka kemungkinan untuk melakukan beberapa operasi jaringan secara paralel. Dan di sini responsivitas aplikasinya tidak menahan thread, di mana membantu menghindari menambah thread yang dapat memperlambat aplikasi. Dan di sini saya bisa mengimplementasi pemrograman soket dengan Java. Mari langsung saja kita ke admin-nya. Di sini saya sudah membuat, di mana saya pertama-tama itu kita buat dulu untuk servernya. Di sini saya di package latihan soket, di mana pertama-tama itu kita perlu import library yang dibutuhkan untuk contoh implementasi sederhana dari pemrograman soket itu sendiri, yang mana di sini adalah import java.io data input stream, exception, net socket, lalu net serve socket. Lalu di sini di main method atau di main method dari server ini, kelas server ini, kita perlu deklarasi variabel server socket dengan nama ss, ini saya sudah buat, serta variabel socket dengan namanya s, lalu variabel data input stream dengan nama input, lalu di sini variabel string yang namanya pesan ini mestinya kosong. Lalu di sini kita perlu men-try catch atau menangkap error, ataupun try and catch itu sebuah metode menangkap error dari semua pemrograman yang berorientasi objek. Rata-rata semua sudah memakai seperti ini, dimana untuk di try-nya ini, jika kita benar, maka di sini server socket itu kita deklarasikan dulu, inisiasikan, yaitu cs yang di sini new server socket yang portnya ini 212, lalu akan muncul nanti output ke ini konsol itu server ready. Lalu jika di accept, misalnya ini ada klien hadir, jika nanti kliennya masuk ke server, lalu di sini input new data streamer ini untuk menangkap pesan yang ada di dalam klien. Di sini tuh nanti kita akan membahas klien. Lalu di sini untuk menutup inputan dari klien, lalu di sini untuk menutup soket, dan di sini untuk menutup server soketnya. Lalu di sini kita bisa tambahkan untuk cache errornya. Di sini saya tidak tambahkan apa-apa, menangkap errornya. Lalu kita ke klien. Di kelas klien ini kita sama perlu import library yang kita butuhkan seperti ini. Lalu di main method di kelas klien ini kita perlu soket s ini kita isikan dengan boolean dengan nilai 0. Di sini print stripnya variabel print stripnya dinamakan output, lalu di sini buffer reader-nya dinamakan pesan. Lalu di sini kita perlu juga try and catch, di mana di try-nya itu di sini kita inisiasikan soketnya, yang dimana ini saya IP-nya, IP address saya, dan di sini adalah port yang dimana di servernya. Dan di sini untuk outputnya inisiasi output, lalu di sini untuk inisiasikan pesan. Dan di sini untuk klien untuk menulis di sini, lalu di sini untuk menutup output dari print stream ini, lalu di sini untuk menutup soketnya. Jika kita running, kita pertama-tama perlu running dulu servernya. Server ready, di sini klien. Misalnya kita coba kita ubah dulu ya, ini ya, ke cmd dulu, ppconfig. Mungkin ini salah untuk IP-nya. Kita ulang lagi.
Hapus-hapusin dulu untuk ininya. Kita coba lagi untuk di sini run. Sini setelah sudah ready, client. Nah, di sini ketika klien sudah running, sudah masuk, maka server ini akan mendeteksi ada klien yang hadir. Dan ketika misalnya di sini klien ingin memberikan pesan ke servernya, misalnya kita contoh, selamat malam, apa kabar. Maka di sini juga nanti server akan menangkap pesan yang ada di yang klien kirimkan, server akan menangkapnya. Ya, seperti itu untuk implementasi sederhananya. Dan di sini saya juga sudah membuat implementasi sederhana lagi, namun agak sedikit berbeda. Dimana di sini saya pertama-tama juga saya beri library dulu, kita panggil yang kita butuhkan, lalu saya di kelas yang namanya simple socket client ini mempunyai main method. Saya deklarasikan dulu variable string lalu dengan serta integer, yang dimana stringnya ini adalah saya namakan server address localhost. Lalu untuk ininya server portnya 12345, ini sebenarnya bebas portnya. Dan di sini saya memakai tipe datanya ini final, tidak bisa diubah. Dan di sini sama seperti yang tadi, kurang lebihnya memakai konsep try and catch, di mana di sini menginisiasikan socket, di mana di sini untuk server address, lalu di sini untuk server portnya yang ini. Lalu di sini akan memunculkan output ke konsol koneksi telah terhubung ke port berapa ya, seperti di sini 12345. Lalu di sini untuk menginisiasikan buffer serta soketnya di sini. Oh, ini untuk klien ya. Ini untuk klien ya. Di sini untuk ini klien untuk menuliskan pesan apa yang ingin dikirimkan dan server nanti akan menangkap. Lalu di sini memakai pengkondisian, mana while jika kondisinya adalah true maka akan muncul di konsol, dan jika si klien menginputkan exit, maka ini akan keluar, menstopkan untuk koneksi ke servernya. Dan di sini setelah perulangan while ini berhenti, di sini perulangan dalam ini soketnya akan ditutup. Lalu di sini untuk cache-nya, untuk menangkap errornya, di sini print stack trace dalam Java ini untuk mengetahui apa yang error jika terjadi kesalahan. Lalu di sini untuk soket servernya, di sini sama, kita butuhkan dulu juga library-library yang kita butuhkan. Lalu di sini kelas simple socket server mempunyai main method, yang dimana di sini saya memberikan tipe data integer untuk port numbernya, ya dimana di sini ya memakai final, dimana tidak bisa diubah. Lalu di sini memakai konsep try and catch juga sama, dan di sini menginisiasikan server, dimana ini untuk port numbernya, ini parameternya. Lalu di sini untuk menunggu klien untuk terhubung ke port number berapa nantinya, di sini kan 12345. Lalu di sini jika di accept si kliennya yang sesuai dengan port number ini, maka akan client connected. Di sini saya menginisiasikan juga buffer tradernya untuk client socketnya. Di sini memakai perulangan yang di mana di parameternya untuk jika benar true, maka nanti akan membaca pesan dari si klien, dan jika si klien ini 0, maka memberikan message-nya 0, maka ini akan stop, berhenti. Dan di sini akan mengeluarkan dari peluangan ini diterima dari klien itu pesannya apa gitu. Contoh kita running dulu ininya, bisa kita running untuk yang di servernya. Server waiting for client on port 125. Dan jika klien misalnya running masuk ke port itu, connect ke server port 1235, dan di sini di servernya juga maka akan ditampilkan klien connect ke soket kita gitu, ke localhost di mana portnya ini, dan local portnya adalah 12345. Jika kita di sini si klien mengirimkan pesan misalnya
halo. Maka di sini juga bisa si server ini menangkap pesan halo beberapa kali. Kalau di sini, kalau tadi kan hanya sekali ya di yang program yang pertama itu, misalnya malam. Di sini juga diterima klien yang apa misalnya. Si server juga menangkap. Lalu di sini kan saya memakai kondisi tadi ya di klien itu. Jika kliennya itu menginputkan exit, maka ini akan keluar ya dari si sistemnya ini, dari soket programming ini. Saya exit. Nah, sudah sukses break gitu. Nah, di sini juga udah exit, lalu sudah successful, semuanya sudah selesai. Dan begitu untuk implementasi sederhana dari apa? Dari pemrograman soket dengan menggunakan Java. Lalu di sini ada sedikit tambahan dari saya mengenai materinya, yaitu adalah tren dan masa depan soket programming. Pertama-tama saya akan membahas dulu tren terkini dari soket programming ini adalah pengembangan aplikasi real time, di mana permintaan untuk aplikasi real time ini semakin meningkat ya di zaman sekarang, itu termasuk untuk game online, komunikasi video atau audio, ataupun untuk pemanfaatan IoT, Internet of Things. Lalu yang kedua ini adalah cloud computing serta microservice, di mana dua-duanya ini sedang gencar-gencarnya sekarang, di mana soket programming ini digunakan secara luas dalam lingkungan cloud computing dan arsitektur microservice. Lalu di selanjutnya adalah penggunaan protokol non-IP, di mana peningkatan minat dalam penggunaan protokol non-IP ini seperti Quick, Quick UDP Internet Connection untuk meningkatkan kinerja keamanan. Di sini sangat-sangat ini sedang tren. Lalu di sini untuk masa depannya mungkin yang saya akan yang saya lihat dari artikel-artikel, mungkin integrasi dengan teknologi blockchain seperti cryptocurrency, NFT dan lainnya, di mana lalu implementasi protokol baru yang dimana kemungkinan ada adopsi protokol baru yang dioptimalkan untuk aplikasi khusus seperti IoT untuk ataupun streaming data secara real time. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.